pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Hari ini kita akan belajar IPS tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kita akan belajar dua ini dan perhatikan gambar berikut. Nanti silakan anak-anak menuliskan di buku IPS-nya lalu dikerjakan gitu ya. Latar belakang. Masyarakat atau manusia sering sekali berubah atau dinamis ya, yang nama istilahnya dinamis atau berubah. Jam 12 ini lagi makan misalnya ya, jam 1 nanti kita bermain. Perubahan bisa banyak ya anak-anak ya, bisa dalam perilaku, terus etik, terus dalam semuanya ya. Nilai-nilai sosial, pola perilaku, lembaga kemasyarakatan, kekuasaan, kewenangan, dan bentuk interaksi sosial. Ada sistem lapisan masyarakat. Sistem lapisan masyarakat itu dibagi menjadi dua, yaitu sosial. Sistem lapisan sosial tertutup dan sistem lapisan sosial terbuka. Tertutup itu cenderung lambat ya. Kenapa coba? Silakan direfleksikan dalam hati anak-anak. Kenapa kok lambat? Lapisan sosial terbuka, perubahan cenderung cepat. Itu kenapa? Alasannya apa? Ingat, perubahan itu bukan semata-mata suatu kemajuan, namun juga kemunduran. Ini nanti silahkan anak-anak untuk melihat video. Kalau video ini belum jelas, silahkan melihat video-video ini dan dipelajari. Apa itu perubahan sosial budaya? Apa saja contoh perubahan sosial budaya dalam masyarakat? Menurut Selosoy Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai sikap, pola, dan perilaku masyarakat. Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, penemuan baru atau inovasi, kemudian terjadinya konflik, pemberontakan atau revolusi, bencana alam. Kalau faktor eksternalnya bencana alam, peperangan, dan pengaruh budaya masyarakat lain. Faktor pendorong ini ya, faktor pendorongnya: orientasi pada masa depan, sistem lapisan sosial terbuka, toleransi terhadap perilaku baru, sistem pendidikan formal yang maju, kontak dengan budaya lain, penduduk yang heterogen, sikap menghargai hasil karya seseorang, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Faktor penghambat ini ya, rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan, adanya kepentingan yang tertanam kuat, sikap tradisional masyarakat, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, kemudian kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, adat atau kebiasaan yang telah mengakar seperti adat istiadat, hambatan yang bersifat ideologis, kemudian
prasangka terhadap hal baru. Buruk ya. Proses perubahan sosial budaya. Ini ada 3 ini ya, asimilasi, difusi, terus habis itu apa lagi? Alkulturasi. Alkulturasi, proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru di luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri. Kemudian asimilasi, proses peluburan dua kebudayaan atau lebih. Kemudian difusi, proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan atau ideologi dari individu ke individu dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Nah ini ya, berdasarkan waktunya, perubahan lambat atau evolusi, perubahan cepat atau revolusi. Kemudian berdasarkan pengaruhnya, itu perubahan kecil dan perubahan besar. Berdasarkan prosesnya, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Terus berdasarkan kemajuan dan kemudarannya, perubahan progres dan regres. Bentuknya tadi itu. Sekarang globalisasi. Globalisasi berasal dari kata istilah globe, berarti bumi, dan isyeten yang berarti proses. Globalisasi diartikan sebagai proses mendunia. Apa saja ciri-ciri globalisasi? Perkembangan globalisasi ini ya. Pada abad berapa ini, silakan dibaca dalam hati. Saya tunggu dulu. Ya. Lanjut. Bentuk globalisasi dalam berbagai bidang ya. Ada bidang budaya, bidang komunikasi, bidang politik. Terus juga ada apa lagi nih? Bidang ekonomi, bidang iptek dan transportasi. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Berkembangnya ilmu, pengetahuan, teknologi, efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan, perekonomian negara meningkat, komunikasi semakin cepat dan mudah, peningkatan kesejahteraan, integrasi sosial, dan modernisasi. Sekarang dampak negatifnya. Westernisasi, kemudian ada demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, kerusakan lingkungan, kenakalan remaja, individualisme, dan guncangan kebudayaan atau cultural shocks, ketimpangan budaya atau cultural lacks, dan konsumerisme. Nanti kalian disuruh simak video ini. Kita akan simak.
tugas lain. Dari video tersebut, apakah kamu sudah paham dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi? Globalisasi merupakan peluang atau ancaman bagi masyarakat. Ini ya, kita akan baca dalam hati saja. Silakan dibaca. Ini ya, upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, komunikasi itu ya, memanfaatkan alat komunikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa, memperkenalkan kepada masyarakat luas fungsi teknologi informasi, milih informasi dengan tepat atau bijak agar terhindar dari berita palsu atau hoax. Ini ya, silakan dibaca dulu. Iya, lanjutkan. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Sekarang saya akan membaca. Ya, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern, mengikuti perkembangan iptek, mengikuti kompetisi dalam kemajuan iptek, dan mengedepankan orientasi pada masa depan. Upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Ya, menjaga alat transportasi lokal sebagai khasanah budaya bangsa. Kemudian menggunakan alat transportasi dengan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan juga BBM biar tidak habis, dan juga memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Kalau waktu istirahat, diistirahatkan, jangan malah dibuat 24 jam gitu ya. Sekarang kalian yang membaca. Mohon maaf. Ya, sudah selesai membaca, dan terima kasih anak-anak sudah mengikuti video tadi dan menyimak seluruh penjelasan dari saya. Terima kasih, dan juga semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan juga ada kerja kelompok. Nanti pada saat kerja kelompok tadi yang bidang ekonomi pada bidang iptek, transportasi, ekonomi, nanti ada tugas kelompok, yaitu ya bersama kelompok. Jadi membuat suatu nanti ya membuat informasi yang penting terhadap tadi itu ya, bidang ekonomi pada bidang bidang iptek, ekonomi, terus jadi apa lagi itu ya pokoknya ya. Nanti bersama kelompoknya buat mading ya, nanti dikumpulkan paling lambat. Nanti saya akan carikan waktu yang tepat dan tanggal yang tepat.
yang ini anak-anak. Nanti bersama kelompoknya akan bahas semua bidang-bidang yang ada di sini. Oke, itu dulu untuk hari ini. Selamat belajar, selamat mencatat, dan selamat bekerja kelompok bersama temannya. Nanti saya akan bagi kelompoknya dan juga nanti saya akan tentukan. Terima kasih, selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati. God bless you.